Selamat malam semuanya. Siapa yang minggu ini ke likuidasi? Angkat tangan. Oh, saya angkat tangan jadi. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman semuanya. Juga Pak Oscar, Pak Gabriel Ray, teman-teman dari Holy Wings, Pak Ivan, Bro Thomas dan Bro Tejo semuanya. Jadi langsung tadi udah dipaparkan secara spesial oleh Bro Timothy. Sangat bagus pemaparannya, kita apresiasi semuanya. Juga saya ucapkan ya, terima kasih buat istri saya yang datang malam hari ini. Alhamdulillah cewek anaknya. Jadi waktu dikasih tahu, Popi cewek anaknya. Saya langsung bersyukur, untung. Kalau cowok beli manta biasanya. Oke, langsung kita mulai presentasi malam hari ini. Klasik, tapi nothing I say is financial advice. Di setiap apapun analisa, dari data fakta angka yang terbarukan, tidak ada yang namanya absolute certainty di market. Hal yang paling pasti di sini adalah ketidakpastian. Jadi teman-teman harus paham dan melindungi diri kalian masing-masing. Oke, next. Tadi Bro Timothy udah bahas banyak sekali apa yang kira-kira akan terjadi di tahun 2030. Kesannya lama tapi 5 tahun itu sebentar. Seakan-akan 2020 itu baru kemarin. Sekarang kita udah 2025. 5 tahun itu adalah waktu yang tidak panjang. Maka dari itu ya sebaik mungkin kita persiapkan masa depan yang jauh lebih bagus dari sekarang. Next. Bro Timothy udah menjelaskan tentang AI. Tapi kalau kita lihat lagi datanya lebih dalam, AI akan jauh di luar kontrol manusia. Bahkan perkembangannya ini lebih ngeri dari yang kita bayangkan. Next. Orang banyak yang bilang, ya kita berdua ini sales crypto, sales Bitcoin. Tapi nggak ada yang pernah maki sales AI ya. Karena progression dari AI itu jauh lebih cepat daripada kripto bahkan. Jensen Huang udah menjelaskan bahwa at some point kita akan mencapai ya, generative intelligence dan juga physical AI. Yang kita lihat sekarang memang AI in our hands, tapi bayangkan gimana kalau AI in our life. Semua kehidupan kita akan terintegrasi dengan AI. Mungkin nggak 100%, mungkin bisa sampai ya hanya 80-90%. Tapi itu akan menggantikan banyak sekali fungsi manusia. Next. Dan adanya DeepSeek dari China itu adalah persaingan yang bagus. Lama-kelamaan persaingan AI ini akan menjadi persaingan yang sempurna, kita bilang. Sama seperti dulu ya, kita di era 2000 awal. Perang telepon seluler ya, yang kuning, yang hijau, yang merah. SMS 100 rupiah, 10 rupiah, 0 rupiah hingga akhirnya semua pakai WhatsApp. Udah nggak relevan lagi. 5 tahun ini kita akan disajikan oleh pertarungan sengit provider dan juga perusahaan AI. Yang mana kita sebagai konsumen kita hanya akan menikmati karya-karya mereka. Tapi masih sangat jauh ya untuk mencapai yang namanya AGI atau Generative Intelligence. Next. Bro Timothy tadi udah jelasin bahwa banyak sekali yang akan tergantikan oleh AI, tenaga kerja. Bahkan sekarang era AI-nya ya, ini masih di dalam realm yang belum AGI. Tapi semua udah banyak yang kegantikan. Gimana nanti ketika robot itu sudah
lebih cepat kinerjanya, berevolusi cara pikirnya, lebih tinggi dari manusia. Ya mungkin akan tergantikan semua ya. Kita berharap tidak seperti di film Terminator. Masih ada harusnya ya sisa-sisa harapan ya untuk manusia. Dan ya itu makanya kita harus jaga. Dan semenjak saya mengenal dunia kripto yang sangat ya cukup lama ini, saya tidak pernah melihat sesuatu senyata yang saya lihat di sini. Mungkin saya bisa beruntung di kripto, mungkin beberapa teman-teman di sini masih belajar dan belum beruntung di kripto, tapi pasti akan ada saatnya. Itulah mengapa saya ketika melihat teman-teman di sini, ini adalah koneksi yang nyata antara kita semua. Jadi kita bisa mengapresiasi kedatangan teman-teman di sini. Boleh tepuk tangan ya semuanya. Jadi ini adalah hal yang paling nyata yang pernah saya rasakan di hidup saya, ya, komunitas ini. Kita bisa saling berkumpul di keadaan apapun. Sebagai teman, sebagai kerabat, sebagai keluarga, dan ini tidak akan berhenti di sini. Kita sebagai komunitas juga akan terus berevolusi, kita temukan hal yang paling baik, paling efisien untuk semuanya, dan mengapresiasi segala pertemuan seperti ini. Next. Pada akhirnya, negara yang menang adalah negara yang memiliki adopsi AI yang paling tinggi. Bisa dilihat di sini low income country, ya, preparedness index for AI-nya itu yang paling rendah. Dan negara-negara seperti US itu adalah negara dengan dataset di AI yang paling tinggi. Memang Cina bisa build dengan lebih efisien. Tapi secara data consumption, nomor satu itu tetap di US. Ya, ini makanya Sam Altman, ya, ini keluarin lagi kungfunya setelah beliau ini secara publik mengakui memang DeepSeek R1 saat ini itu jauh lebih advance daripada GPT yang ada. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, 5 tahun ini akan ada perang AI, ya, generatif AI akan saling memberikan terobosan. Dan ya kita ada bagian itu di sini. Sampai akhirnya nanti setelah 2030, AI juga sudah menjadi bagian dari hidup kita. Next. Udah ada yang baca ini? Bisa dibaca ya judulnya ya. Ya, it's coming for you, boys, ya. It's coming for you, ya. Jadi mungkin nanti AI agent lebih menarik daripada Timothy Ronald ya. Sales Bitcoin-nya AI agent gimana? Next. Dan kedua, di tahun 2030 tidak coba ya untuk menakut-nakuti atau menjadi seorang peramal, tapi tokenization is coming dan potensi cybersecurity yang tinggi akan terjadi. Next. Kita udah melihat bahwa agenda utama dari WEF, you will own nothing and be happy. Kenapa bisa own nothing? Karena industri tokenisasi itu terus berkembang dari tahun ke tahun. Apa itu tokenisasi? Fractional ownership. Kalian nggak punya 100% apa yang kalian rasa punya. Sehingga kepemilikan akan dibagi-bagi, kepemilikan akan terbagi. Dan ini adalah agenda utama yang didorong. Kalau kita lihat BlackRock, mereka ungkapkan, satu industri, satu sektor di kripto yang mereka hanya mau invest, itu adalah sektor tokenisasi. Jadi tokenisasi is coming for us. Next. Dan pasti ada yang namanya pro dan kontra. Memang ya secara teknologi digital, liquidity akan meningkat. Kita mungkin nggak harus punya 100% tentang sesuatu. Beberapa aset seperti yang tadi dijelaskan lukisan, harganya sampai 100 juta US dollar lebih, itu bisa fractional ownership. Kita bisa bagi-bagi kepemilikan. Semua aset, komoditas, dan juga digital item yang ada. Tapi itu pun juga memiliki sisi kontra.
Dengan adanya teknologi tokenisasi yang terlalu tinggi, saya bilangnya hyper tokenization, yaitu pasti akan meningkat yang namanya risiko cyber security, risiko cybercrime. Next. Ini ada beberapa cyber security attack yang mungkin terjadi di tahun 2030. Bayangkan aja, ketika semua ini serba digital, hyper tokenization terjadi, dan boom, dalam sekejap ini bisa diambil dari tangan kita. Ya itulah mengapa di sini ada fungsi blockchain. Relatif lebih tinggi ya security on the Web3 basis daripada on the Web2 basis. Secara logika. Ya. Next. Dan ketiga, setelah AI merajai, kemudian manusia udah tidak bisa memegang kendali. Selanjutnya hyper tokenization, cyber security risk, dan pasti akan banyak sekali konflik geopolitikal yang terjadi di tahun 2030. Next. Tebakan teman-teman banyak yang benar. Kemungkinan besar tahun 2030 China will overtake US. Mengapa demikian? Hal utama yang menjadi alasan tersebut adalah populasi Cina itu sangat besar dibandingkan dengan US. US pertumbuhan sekitar 2-3% ekonomi setiap tahun. Tapi Cina karena penduduknya jauh lebih banyak itu di 5-6% pertumbuhan ekonomi setiap tahun. Jadi ya mau nggak mau dengan adanya jumlah penduduk yang lebih banyak di China, China will overtake US. Next. Dan Uni Eropa ya di tahun 2030 ini mereka akan memilih antara mereka berkubu dengan Cina atau berkubu dengan Amerika. Mereka ada di persimpangan. Pastinya mereka juga akan memilih yang jadi pemenang. Dan juga kita tahu Ray Dalio di bukunya dijelaskan bahwa China will overtake US secara ekonomi. Kita udah melihat ya sneak peek-nya di DeepSeek. Tapi kita juga melihat juga banyak dari Cina ya, teknologinya sedikit relatif overclaim. Oke, jadi itu akan menjadi perdebatan dan market yang akan menentukan. Dan kita akan menjadi saksi, ya kita akan melihat sejarah secara langsung. Next. Saya udah bilang ke teman-teman, the cycle is getting harder. Untuk jadi di 2021, crypto millionaire is easy, was easy. Tapi untuk sekarang, tidak semudah yang teman-teman bayangkan. Dan mengapa saya yakin cycle ini adalah cycle terakhir untuk teman-teman bisa memperoleh keuntungan maksimal. Bahkan sekarang pun, saya rasa teman-teman di sini juga udah mulai pesimis ya dengan keadaan market yang ada. Kok tambah sulit dibanding 2021? Kalian yang di sini dari 2021 pasti udah paham bahwa cycle-nya ini menjadi lebih sulit lagi. Gimana cycle selanjutnya? Pasti juga lebih sulit lagi. Next. Kalau kita lihat apa yang membuat cycle ini menjadi sulit, akan ada race untuk kripto dan juga race untuk AI. Next. Awalnya kripto ini memang hanya untuk masing-masing individu. Player versus player. Era di sekitar di bawah 2018, 2013, 2014, 2015. Kemudian institusi mulai masuk. Mereka bikin exchange, ya, mereka hold self custody. Kita akhirnya berkomunikasi ya antara player ya dengan company. Tapi eranya selanjutnya ini udah next generation lagi. Karena the country will join the race. Donald Trump dan juga USA ini juga akan mengadopsi Bitcoin, strategic reserve. Bayangkan gimana kalau negara yang udah ikut FOMO dengan trillions dollar yang mereka miliki dan kapitalisasi Bitcoin only yang masih di bawah 2 triliun US dollar. Akan ada inflow yang sangat masif dan FOMO ketika negara-negara ini ikut masuk, ikut membeli, ikut mengadopsi cryptocurrency dan juga Bitcoin. Next. So far, Donald Trump ini orang yang sangat konservatif.
hal yang paling Trump tekankan itu adalah bisnis dan juga investasi. Dan ya kalau kita lihat ya, playbook US dollar setelah kemenangan Trump di tahun 2016. Awalnya optimis, tapi karena berbagai kebijakan waktu itu dan juga Trump mementingkan investasi, money will flow. Dan kita masih sangat yakin, ya, next, dengan Trump terpilih kembali, Bitcoin ini akan mengikuti playbook di tahun 2016-2017. Jadi memang setelah Trump terpilih ini, banyak saya bilang penyesuaian yang dilakukan oleh beliau. Dan market itu cenderung overreact. Overreaction itu adalah hal yang wajar, apalagi di aset yang spekulatif seperti cryptocurrency. Tapi gimana kalau kebijakan ini udah tune in? Gimana kalau mereka sudah mulai adopsinya? Ya kita akan melihat FOMO yang luar biasa dari seluruh negara di belahan dunia. Next. Lalu mengapa? Ini adalah cycle terakhir teman-teman bisa cuan. Ini adalah cycle terakhir, easy money yang bisa teman-teman dapetin. Next. Market akan selalu mengalami pendewasaan. Seperti yang Bro Timothy tadi jelaskan. Kalau kalian get in lebih early, the numbers you get is more daripada kalian yang terlambat. Next. Kita sekarang memasuki era early majority. Belum late majority dan seterusnya. Kita masih ada ya di dalam era-era yang mana kita mendekati golden prime dari kripto. Belum. Kalau kita melihat Indonesia pun belum 50 juta. Negara-negara lain adopsinya itu jauh lebih besar daripada kita semua. Dan kalian di sini bukan yang paling awal, tapi bukan terlambat juga. Pas. Keberadaan kalian di sini itu adalah momen yang tepat, waktu yang tepat, dan event yang tepat. Saya harap juga mendengarkan orang yang tepat. Karena ketika saya memulai, tidak ada seperti ini. Tidak ada teman, tidak ada panduan, tidak ada himbauan, all by myself. Tapi lihat kalian semua, lihat kita semua di sini. Kita bisa berkumpul, kita bisa sharing ideas, dan itu yang paling mahal. Itulah mengapa kita harus mengapresiasi komunitas seperti ini. Next. Ini adalah chart S&P 500. Di mana pada era 90 sampai 2000 awal, kita melihat volatility era. Sebelum akhirnya konsisten growth dari tahun ke tahun. Next. Bitcoin ini sudah lepas dari volatility era. Kita ini sedang berada di dalam era konsisten growth tahun ke tahun. Itulah mengapa ketika teman-teman di kripto dan tidak memiliki exposure di Bitcoin sama sekali, itu adalah recipe for disaster. Karena sangat sulit bahkan untuk mengejar konsistensi growth dari Bitcoin kalau kita lihat secara teknikal. Dia udah lepas dari volatility era. Saat ini kita memasuki era consistent growth. Dari ke tahun, ini terus mengalami pertumbuhan. Tapi ingat, market akan lebih dewasa lagi. Tahun ke tahun, ya, ini gains-nya, potensinya itu akan jauh lebih sedikit dibandingkan sebelumnya. Sesuai dengan market cap-nya yang terus bertambah. Next. Jadi selalu ada the bonding curve, dan saya percaya sekarang untuk Bitcoin dengan adopsi negara yang terus bertambah, dengan regulasi yang terus mendukung, ya kita akan mengalami fase ya sebelum institution adoption dan country adoption, dan kita akan going parabolik. Kapan? Ya tadi Bro Timothy udah kasih nih, 2034 sebelumnya, sebelum 2034 Bitcoin akan ke 20 miliar dalam rupiah. Next. Saya percaya kalau teman-teman position yourself now, itu akan mendapatkan pie yang lebih besar daripada setelah tahun 2030. Karena ketika terjadi penyesuaian yang besar di dalam dunia, ketika terjadi kekacauan, orang itu baru mulai sadar. Dan ketika orang itu sudah mulai sadar, tidak banyak pilihan yang bisa mereka pilih.
Dan teman-teman ini memposisikan sebelum sesuatu itu terjadi. Dan itu biasanya jauh lebih menguntungkan daripada mengantisipasi setelah sesuatu itu terjadi. Next. Itulah mengapa ketika market maturing, drawdown dari Bitcoin tahun ke tahun itu jauh lebih kecil. Awalnya ketika Bitcoin crash, drop sampai 90%. Kalian invest 1 miliar, hanya tinggal 100 jutaan. Kemudian 80%, 70%. Next ini mungkin ya 50-60%, hingga lama-lama hanya 20-10% dan mungkin nggak ada yang namanya bear market. Karena aset ini mengalami yang namanya pendewasaan. Next. Kedua, makin lama trading altcoin itu makin sulit. Karena pilihannya itu nggak sedikit dulu. Kita dibanjiri dengan banyaknya altcoin yang ada di market, tapi sedikit sekali altcoin ini yang perform. Next. Karena awalnya ya 2018 kalian ya tutup mata beli apapun masih untung. 2021 taruh beberapa juta bisa jadi miliaran. Sekarang taruh beberapa juta, besoknya dirakpul. Karena terlalu banyak altcoin yang ada di pasar, terlalu sedikit yang perform. Dan di cycle ini, ya, ini penjahatnya dua sebenarnya. Satu, itu adalah leverage trading yang terlalu berlebihan. Dua, itu adalah DEX trading, di mana kita ya kasih duit kita ke developer, ya, yang akhirnya proyeknya juga nggak deliver dan semua turun. Next. Pilihan dulu itu beda dengan sekarang. Ya, sekarang semuanya ini bisa bikin koin. Semuanya, tapi yang mau beli koin itu juga tambah sedikit jumlahnya. Dana yang dikucurkan venture capital 2021 dengan 2025 ini juga berbeda. 2025 juga lebih sedikit tapi pilihannya lebih banyak. Itulah mengapa ya mereka harus tebar-tebar ke banyak sekali pilihan dan chances kalian untuk pilih salah satu yang jadi emas itu jauh lebih kecil. Dulu jauh lebih mudah. Next. Ketiga, bot dan juga algo itu akan membuat market lebih sulit. Jauh lebih sulit. Next. Kalau kita melihat ya industri algo trading, bot trading di kripto itu terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Hingga akhirnya nanti retail merasa terlalu sulit untuk trading kripto, almost impossible untuk day trading kripto. Semua akan diserahkan ke bot, algo trading, yang mana makin lama juga modelnya juga berkembang terus. Next. Lalu gimana caranya kita mengarungi cycle yang sangat berat? Ini aja berat ya, 2021 was easier than now. Tapi nanti cycle selanjutnya itu jauh lebih sulit lagi daripada sekarang yang kita bilang udah sulit. Lalu gimana? Di sisa-sisa 2025 ini, technically, practically, apa yang harus saya lakukan? Pertama, next. Tetap kerja. Ya. Ada yang quit kerjaan karena kripto? Coba angkat tangan. Angkat tangan. Yang mau fokus kripto? Terus keluar kerjaannya? Ada? Nggak ada ya? Ya kalau ada saya suruh panggil security nanti. Ya, karena yang selalu teriak-teriak biasanya ya. Jangan keluar kerjaan. Ya. Tambah lagi income-nya dan jauhi leverage. Ya. Next. Karena Charlie Munger pernah bilang, ya, 3 hal yang membuat laki-laki bangkrut. Ya. Ladies, ya. Enggak, saya setia. Ya. Liquor, enggak minum juga. Tapi leverage trading. Ya, makanya hati-hati ya. Buat teman-teman semua. Next. Karena it's a very heartbreaking statistic. Ya, ini Bro Timothy yang kirim ke saya. Bro lu yang mana? Yang ini atau yang ini nih? Dia kirim gitu. Karena almost impossible to beat the market every single day. Dengan ribuan pair yang ada, posisi 2 arah, dan juga market direction yang sulit ditebak.
Itulah mengapa ya dari 100 orang 13 yang keluar kalau di kasino itu menang. Tapi 100 orang ya yang main di thrift itu cuma satu yang menang, enggak Pak. Ini statistiknya ya. Ya pakai exchange lokal. Next. Kedua ya kita harus tahu gimana caranya main. Ya, kalau kita mau bertahan at least nggak menang, at least nggak kalah dulu. Ya. Next. Banyak retail yang terjebak di dalam paradox of choices. Bro Timothy wise ya. Bikin cicil Bitcoin, oke? Itu saya udah nggak mau niru-niru tuh ya. Bro Timothy bikin borong Bitcoin ya. Terus yang lain-lain mungkin mulai ikut-ikut tuh nyicil. Tapi yang dicicil mantap. Apu. Sakit apa itu? Jadinya kita distract away ya dari sesuatu yang kita sebut ya sebagai the real goal. Next. Ini adalah barbell strategi ya. Ultra konservatif ya dengan ini ada yang nyicil apu itu kayaknya. Oh itu anaknya ini. Dan ya ultra high risk. Nabung Bitcoin yang dilakukan oleh Bro Timothy itu adalah the perfect example ya. Kalau kita mau menerapkan 70 30 80 20 80% capital kita untuk nabung Bitcoin. Sisanya ya terserah ya, kalian mau DEX trading, mau beli token ICO, ya mau staking, NFT, etc. Tapi 80-70%-nya tetap harus di Bitcoin. Karena kalau enggak, ya kalian akan kelabakan. Ya. Kelabakan untuk bersaing dengan konsisten growth dari Bitcoin. Karena kalian kadang JP, kadang enggak JP. Ya. Kadang sekarang JP, happy, cuman take pictures, yang enggak take profit, besoknya hilang duitnya. Banyak gak yang ngerasa gitu? Banyak sekali. Ya itulah kenapa ya saya bilang kalian harus lebih paham cara mainnya untuk sekarang. Next. Lalu kenapa harus tetap punya Bitcoin? Next. Ya kita lihat series ya. Ini series yang saya bilang paling legendaris ya di kripto Indonesia. Karena nggak ada orang yang secara konsisten ya bisa show up tanpa technical analysis, tanpa apapun, cuman membeli sesuatu dan untung. Ya kita bisa apresiasi juga. Ya. Karena ya saya melihat yang dilakukan Bro Timothy, yaitu mungkin ya yang terbaik untuk saat ini ya, money manager dengan alokasinya. Makanya kalah saya portofolionya tahun ini. Karena Ethereum nggak naik-naik soalnya. Ya mention Vitalik dong. Ya, I'm a little bit ya getting burned dengan play altcoin. Tapi ya memang saya 70%, 80% masih ada di Bitcoin. Tapi 30%-nya ini ya apakah 10x? Masih belum. Sangat sulit untuk mengalahkan Bitcoin secara konsisten. Saya harus riset, harus rotasi naratif. Ya, AI super cycle tiba-tiba keluar DeepSeek boom. Tapi itu juga part of the process. Tapi saya nggak ngerasa kebakar, ya. Ya cuma nyesek sih dikit, tapi kayak part of the game. Ya, next. Kalau teman-teman beli Bitcoin di top 2021, beli terus setiap minggu, setiap hari, setiap bulan. Kalian masih gain 103%. Ini di pucuk 2021. Padahal kalau kalian tarik dari pucuk ke bawah turunnya 74%. Tapi kok bisa? Tetap untung 100%. Kalau kalian belinya secara berkala, kalian akan tetap untung. Itulah mengapa time in the market selalu better than timing the market. Always has been. Nggak ada secret sukses, adanya cuma konsistensi. Ya bahkan di beberapa platform ya seperti Indodax, Thrift juga bisa ya Pak, fitur DCA juga ada. Gampang ya, gajian
nabung, alokasiin, terus ya udah ya. Secara otomatis akan di-assign untuk beli ya. Next. 3, upgrade kemampuan kalian. Next. Yang mana sebelumnya cuma di narrative research, technical research, fundamental research, kalian juga harus paham yang namanya sentimen, paham juga untuk melihat on-chain data. Karena it's necessary now. Ya. Caranya beda, jauh lebih sulit. Coba dilihat sentimennya ya, beberapa platform untuk melihat engagement dan sentimen, ini juga sangat perlu, sangat membantu. Next. Maksimalkan sektor AI. Saya masih percaya dengan AI super cycle, tapi memang segalanya yang nggak memiliki fundamental bagus sekarang akan terdiskon. Dan sesuatu yang memiliki fundamental itu akan tetap bisa bertahan. Dengan adanya DeepSeek, berbagai project-project AI, yang mana itu less fundamental base, itu akan tergantikan. Dengan mereka, ya project AI yang memiliki fundamental yang jauh lebih oke. Jadi ini adalah seleksi alam, saya bilangnya. Oke, next. Kalender ini masih aktif ya. Kalau teman-teman lihat di 2024, itu hampir semuanya tepat sesuai dengan waktunya. Tapi sekarang ya, memasuki bulan kedua ya, tapi anyway Bitcoin ngepam ya sekarang ke 99.800 ya, bisa dicek ya. Karena kalau yang bilang ya setiap ada webinar Aceh turun ya, naik, pas naik ya. Jadi all the time ya, kita akan bisa melihat keakuratan ini di tahun depan. Next. 5 ya. Saya malas mau saya hapus tadi. Kok belum kehapus Jos yang tadi? Saya suruh hapus yang ini tadi. Next. Ya harusnya ya. Harusnya. Harusnya. Harusnya ini play out, ya, harusnya. Next. Ya, karena ini ya, I will give some hopium. Fund volume dari Ethereum terus meningkat. Ya kalian nggak beli tapi institusi yang beli. Ya. Institusi yang beli, tenang. Ya. Karena kalau kita lihat fund volume dari Ethereum itu terus mengalami peningkatan. Next. Dan kalau kita lihat ya, ETF dari Ethereum itu terus bertambah. Secara volume memang nggak apple to apple kalau dibandingkan dengan Bitcoin. Tapi untuk sekarang, ya ini lebih dari 1,6 juta Ethereum, ya, kalau kita lihat ETF-nya, terus bertambah jumlahnya dan it's only getting more ya, dengan adopsi institusi yang ada sekarang. Dan ya kita lihat ya ETF, XRP, ya, Solana ini mau di-approve sebentar lagi. Jadi altcoins will get their time ya, untuk adopsi dari institusi. Tapi balik lagi, karena terlalu banyak pilihan yang ada sekarang, jadi jauh lebih sulit. Next. Dan keenam ini yang terakhir ya, take profit bukan take picture ya. Next. Saya selalu percaya dengan teori ya 5-year cycle teori so far sejauh ini, meskipun the cycle is getting harder, dan saya juga masih percaya ya top sekitar ya 500 hari ya setelah halving. Tapi topnya ya drawdown-nya nanti harusnya ya itu juga jauh lebih kecil. Dan sekarang bear market atau enggak bear market udah sama aja buat retail. Kenapa? Karena retail aktivitas tradingnya itu enggak beli Bitcoin. Belinya APU. Ya itulah mengapa ya. Retail activity itu masih sangat kurang, masih sangat sedikit. Drawdown Bitcoin nanti juga makin lama juga akan makin berkurang. Ya, kita berharap ya cycle-nya lebih panjang. Tapi kalau kita lihat time to time, top dari Bitcoin itu selalu 500 hari setelah Bitcoin halving. Saya nggak pernah advise teman-teman untuk sell semuanya Bitcoin. Next. Karena bear market itu nggak selama itu. Ya. Yang lama tuh nunggu mantan naik. Ya. Karena 3 consecutive ya green years dengan 1 drawdown di tahun, apalagi kayak Bro Timothy ini, ya beliau ini nggak jual Bitcoin-nya, ya. Saya tanya kok kuat banget bijinya gitu. Karena bear market itu cuma setahun,
ya. Dan setahun itu waktu yang nggak lama. Apalagi kalau kalian takut ya nanti kelewatan ya waktu bear marketnya, ya jangan dijual semuanya. Next. Never sell your Bitcoin, tapi kalau sedikit nggak apa-apa biasanya ya. Karena kalau kalian ngurangin sedikit beban mental, apalagi yang beli Bitcoin dari tahun 2023, ya kalau udah di moonback ya terserah, hold forever. Tapi kalau kalian ya yang nggak siap dan juga nggak pernah ngalamin bear market sebelumnya, ya ini bisa jadi ya salah satu strategi di mana kita kurangi exposure, ya perbanyak cash USDT, dan kita flowing around tapi nggak pernah lari dari market. Kita selalu up to date dan kita juga akan selalu ada di sini untuk kalian. Tapi pertanyaan apakah kalian akan tetap ada di sini untuk kita atau enggak? Ya itu pertanyaannya. Ya, next. Dan terakhir, ya, nothing I say is financial advice. Ya, please do your own research. Dan saya Kalimasada dari Akademi Kripto. Sampai berjumpa di kesempatan selanjutnya.